Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur hari ini kita kembali bertemu dalam renungan Gereja PO Kemang Pratama. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah menolong memelihara kehidupan kami, sehingga kami bisa membuka mata kami di pagi hari ini. Kami bisa menghirup udara segar, itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini sebelum kami memulaikan sepanjang aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap firman-Mu yang akan kami renungkan di pagi hari ini benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami tidak salah melangkah, kami tetap melangkah di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami membuka hati kami, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan kita di pagi hari ini adalah dasar pemilihan Allah, yang terambil dalam Roma pasal 9 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Isa yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi, ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, meski orang Israel telah menolak dan bahkan menyalibkan Kristus, apakah kegagalan mereka membuat firman Tuhan turut gagal? Paulus berkata tidak, firman Tuhan tidak mungkin gagal karena meskipun manusia sering gagal dan tidak setia kepadanya, Allah tetap setia. Tuhan akan memelihara orang percaya. Pertama, bukan berdasarkan keturunan. Sebagai contoh, Ismail dan Esau adalah anak-anak sulung yang seharusnya dipilih Allah. Nyatanya Ishak dan Yakublah yang dipilih Dia. Artinya, tidak semua keturunan Abraham berhak menjadi pewaris perjanjian yang sah. Tidak semua orang Israel adalah orang Israel sejati. Kedua, bukan berdasarkan perbuatan manusia melainkan anugerah Allah. Sebagai contoh, sebelum Esau dan Yakub lahir, Allah telah memutuskan untuk memilih Yakub, tetapi menolak Esau. Pemilihan ini didasarkan pada kedaulatan dan kemurahan Allah semata, bukan berdasarkan perbuatan baik seseorang. Karena jika dinilai menurut perbuatannya, maka Yakub pun jelas tidak lebih baik dari Esau. Yakub bahkan suka menipu dan merebut hak orang lain. Jadi, seseorang diselamatkan dan dipilih oleh Tuhan bukan karena jasa dan perbuatan baiknya, melainkan berdasarkan anugerah dan kemurahan Allah yang berkenan memilih orang tersebut. Orang yang telah dipilih Tuhan berhak menerima janji keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan tidak mungkin gagal sekalipun orang Israel gagal memenuhi rencana Allah. Ia tetap mampu menggenapi rencananya dengan memilih orang-orang bukan berdasarkan keturunan orang beriman dan perbuatan baik mereka, melainkan berdasarkan anugerah dan kemurahannya. Jika dilihat berdasarkan faktor keturunan, kita pun bukan keturunan Abraham, tetapi Allah telah memilih kita berdasarkan anugerahnya untuk percaya kepada Yesus Kristus. Jika Tuhan demikian mengasihi kita, maka bukankah sudah sepantasnya kita giat untuk belajar hidup secara kudus dan benar di hadapan Allah sebagai suatu bentuk ucapan syukur kita kepadanya? Amin untuk firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami renungkan di pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau telah memilih kami menjadi kaki tangan-Mu, dan terima kasih karena Engkau telah memberikan kami anugerah keselamatan sampai saat ini. Dan berkati kami Tuhan Yesus untuk tetap menjadi pilihan-Mu, dan biarlah kami tetap memegang komitmen kami untuk tetap setia melayani Engkau sampai akhir hidup kami. Dan biarlah kami Tuhan Yesus tetap mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, biarlah apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat, kiranya Tuhan memberkati dan menolong, sehingga Tuhan kami tetap bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.